Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 18 Juli. Untuk IHSG ditutup merah minus 0,54% ya, walaupun di awal market sempat hijau dulu tapi ditutup merah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya hari ini juga lumayan banyak keluar ya. Hari ini yang paling banyak dijual asing ada saham Bank BNI, Gotoh Telkom ya. Mereka aslinya keluar di Bank BNI net sell 162 M, di Gotoh net sell 160 M, di Telkom net sell 118 M, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini masih Bank BRI. Bank BRI hari ini aslinya net pay 249,5 M. Selain di saham Bank BRI hari ini aslinya juga masuk di ASI, BPCA, KLPF, CBP ya. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini aslinya keluarnya lumayan banyak sini di saham-saham big cap juga. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks global, untuk indeks Asia yang ditutup hijau hanya Nikkei aja ya, surplus 0,32% dan yang lain merah ya. Yang paling dalam penurunannya 2% lebih. Untuk besok tanggal 20 ya, berarti tanggal 20 Juli untuk IHSG kalau lihat transaksi hari ini, kalau menurut saya sih ada kemungkinan akan konsolidasi dulu ya. Mungkin bisa jadi naik konsolidasi ngejar 1870-an lagi. Soalnya hari ini sempat turun sih tadi ke level 6.798 ya untuk harga terendah hari ini, dan ada perlawanan buat naik. Jadi masih ada harapan untuk hijau sih, semoga aja sih seperti itu untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh yang hari ini turun koreksi, close di 115. Secara histori 115 ya, ini area potensial juga sih, bisa dipertimbangkan kalau minat entry misal besok langsung dibuka hijau ya. Secara teknikal sih seperti itu. Coba kalau kita cek siapa yang jualan hari ini di saham Gotoh. Hari ini untuk saham Gotoh tanggal 18 Juli aslinya net sell 160 M banyak, dan yang distribusi itu Gotoh. Ya, kemarin yang naikin itu MG ya. Untuk hari ini tanggal 18 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini untuk aslinya ada yang jualan 157,1 M. GU versi asing distribusi cukup banyak ya, net sell 157,1 M, padahal valuasinya itu 164. Jadi eh, cenderung ya distribusi ya cukup banyak. Selain YU yang jualan untuk aslinya di saham Gotoh hari ini ada KZ. Ini malah murni jualan, ini tidak melakukan pembelian sama sekali, net sell 33,1 M. Dan yang masuk hari ini di saham Gotoh ada BK, ZPRX ini untuk asingnya ya. ZP masuk ini 16,5 M. Sedangkan untuk lokalnya net buy ya, lokalnya lebih banyak masuk. YU versi lokal masuk 66,7 M, AK versi lokal masuk 49,7 M, ini murni pembelian sama sekali, murni akumulasi. MG, MG net buy ya. Jadi ini YU AK net buy ya. Untuk MG-nya juga net buy 34,7 M, valuasinya 173. Ya, mungkin MG masuk cuman nggak sebanyak yang kemarin sih. Kalau kita cek dari tanggal 10 Juli, dari minggu yang lalu ya, MG net buy 157, AVG buy-nya di 114, berarti floating profit cuma 1 poin aja. Jadi ya kalau misal besok tanggal 20 itu masih bertahan di area sini ya, di area 115, ada kemungkinan masih naik sih. Selama MG-nya nggak taking profit aja ya kalau untuk waktu dekat. Tapi kalau untuk swing sih Gotoh untuk ke 125 masih kemungkinan masih akan kejemput ya, 125, mengingat juga untuk asingnya waktu dari awal Mei
Itu AK dan ZP ya, itu masuk cukup banyak. Kalau kita cek aja ya dari April coba ya, dari tanggal 3 April, kalau nggak salah yang pegang barang paling banyak dari tanggal 3 April itu AK ya, AK versi asing waktu itu. Ya, ini untuk AK versi asing masih net B 2,8 M, ZP AK versi asing 2,9 ya, untuk ZP versi asing 1,7 M. Untuk AK dan ZP AVGB-nya ada di 120 131 berarti AVGB-nya ada di 120 dan 131. Untuk AK-nya di 120, AVGB-nya berarti posisi saat ini floating loss. Untuk SRP-nya juga floating loss kalau kita cek dari awal April. April ya, tadi dari awal April tadi di harga 115. Sebenarnya masih ada kemungkinan naik, kalaupun turun lagi misal di bawah 108 itu sebenarnya kesempatan buat entry. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham TLKM yang hari ini malah turun lebih dalam lagi ya. Hari ini turun dan close di 3.850. Kalau secara histori ini juga harga terendahnya kemarin pas tanggal 8 Maret sama 7 Maret, 8, 7 Maret harga terendahnya ya harga penutupan hari ini. Sempat turun ke level 3.820, cuman ada sedikit tarikan naik secara histori. Misal langsung di kamera untuk besok tanggal 20, support selanjutnya ada di 3.720, dan untuk saham Telkom ini udah di bawah 4.000 sih. Mungkin untuk trading wait and see aja dulu, tapi kalau untuk invest ya bisa dimasukkan ke list ya. Untuk saham Telkom ini cukup menarik untuk harganya di harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham Telkom, TLKM. Untuk Telkom hari ini tanggal 18 Juli, aslinya net sell 118 M. Yang keluar hari ini tanggal 18. Untuk aslinya AGRX AK ya, yang jualan ini asing. Ya, ini AG versi asing, AK juga versi asing ya. CC versi asing net sell 27,6 M. Yang masuk untuk aslinya RXBK ya. Jadi aslinya lebih banyak yang keluar, sedangkan untuk lokalnya net buy. Cuman lokalnya pun juga ada yang jualan nih, RX versi lokalnya murni distribusi. Kalau untuk RX lokalnya masuk sih, cuman nggak terlalu banyak. Untuk saham Telkom kalau lihat transaksinya GU RX jualan net sell. Eh Telkom, coba kita cek sekilas ya, TLKM. Kayaknya juga nggak ada berita yang gimana-gimana ya, biasa. Ini bersaing sih Telkom sama XCL. Kalau menurut saya sih untuk saham Telkom ya, untuk di harga saat ini untuk besok kalau mau trading, mmm, ya kalau mau entry bisa dipertimbangkan, cuman jangan langsung banyak ya, cicil aja dulu, takutnya kalau koreksi turun lagi kan nanti mending bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah. Oke, itu untuk saham Telkom sih, untuk trading jangan buru-buru entry, tapi kalau untuk invest ya bisa dimasukin ke list dulu. Selanjutnya kita cek saham ASII ya. ASI hari ini koreksi turun padahal aslinya masuk. Turun 1% lebih, secara teknikal kurang bagus. Tadi sempat nyentuh level supportnya di 6.475 ya, cuman dijaga di area sini, ditarik naik lagi. Untuk area supportnya berarti di sini 6.475 dan resistennya ada di 6.775. Kalau mau entry ya bagusnya tadi itu pas tentu support ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII tadi aslinya net buy, siapa yang masuk? Untuk hari ini tanggal 18 Juli untuk aslinya yang masuk di saham ASI ini ada AK, BK, YU, BB, dan yang keluar RXZP ya, RX murni jualan.
Sedangkan, secara keseluruhan ya ini sih RX lokal juga jualan ini. RX versi lokalnya Netzel 21,1 M, untuk lokalnya yang jualan juga lumayan banyak ya, jadi lokalnya Netzel, tapi aslinya Netbuy, jadi untuk saham ASI dijaga oleh asing untuk harganya. Untuk harga saat ini di level 6.575, di tengah-tengah ya, kalaupun mau entry ya momennya nanggung ya, pas di area dekat-dekat area support aja bagusnya. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau lihat transaksi hari ini ada perlawanan naik sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk besok malah bisa hijau ya untuk saham ASII, apalagi kalau IHSG-nya hijau. Kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di supply sih, ini 65%, cuman karena ada perlawanan naik tadi. Jadi untuk besok, lihat aja di awal market kalau langsung hijau target price-nya ke level 6.700-an lagi. Kalau turun ya supportnya ada di 6.475, kalau sekiranya nggak bisa jebol di bawah itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry area sini cukup menarik ya. Oke, itu untuk saham ASII, mengingat juga untuk aslinya belum lepas barang. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Untuk saham PTBA hari ini juga turun koreksi 1,4% lebih ke level 2.750 kalau kita cek untuk transaksinya PTBA. PTBA hari ini tanggal 18 Juli, aslinya keluar nggak terlalu banyak, 17 juta aja ini. 90,8 juta ya. Untuk valuasinya 50,7 M, jadi nggak gede banget, nggak terlalu rame, cenderung sepi habis bagi dividen. PTBA ya, belum mulai liquid. Untuk hari ini tanggal 18 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang malah KZ murni jualan. MG-nya Najal 5,5 M dan yang masuk PT XC CPNI ZP ya. Mungkin untuk saham PTBA emang untuk beberapa hari ke depan kalau nggak ada sentimen yang berdampak banget ke harga saham ya kemungkinan nggak kemana-mana, harganya akan konsolidasi dulu malah cenderung turun ya. Membangun terminal bongkar batubara. Ya diprediksi turun ini kinerja PTBA ya karena harga batubaranya turun. Di harga saat ini berapa harga kual? Masih di bawah di 140. Jadi untuk saham PTBA ya sabar aja. Buat teman-teman yang nyangkut di atas ya kalau mau hold ya kemungkinan sih tahun depan ya tetap bagi dividen tiap tahun ya untuk saham PTBA. Kalau kita cek sekilas PTBA itu ROE-nya 5%, sering sih kita cek ya. Ya secara valuasinya nggak terlalu menarik sih, masih cukup di atas satu kali, padahal kompetitornya seperti Adaro itu sudah di bawah satu ya, 0, sekian. Jadi terus sampai TBA mending wait and see aja dulu ya untuk besok, tapi kembali lagi disclaimer, untuk resisten terdekatnya masih di 2.830. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro hari ini turun ya, turun plus di 2.330 kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro. Tanggal 18 Juli aslinya masuk lagi nih netbuy 3,2 M, kalau kita cek dari tanggal 10 udah netbuy 45 M ya, jadi aslinya sedikit sedikit masuk di saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 18 lebih transaksinya lebih gede ya. BK, AK, ZP ini masuk dan mereka asing, yang keluar untuk asingnya di saham Adaro hari ini YUCC. Jadi untuk saham Adaro untuk besok sih tanggal 20 semoga aja bisa naik ya. Kalau kita perhatikan hari ini juga yang keluar LGDX YU, yang keluar ini lokal ya. Jadi untuk saham Adaro ini kita udah dapat trendline ya warnanya biru.
Selama nggak jebol aja sih, kayaknya konsolidasi ya untuk besok tanggal 20 sepertinya sih seperti itu kalau menurut saya lihat transaksi hari ini juga, nggak ada yang distribusi gede-gede banget, kalaupun turun ya semoga nggak dalam-dalam ya. Oke itu untuk saham, Adaro kalau kita cek ada berita apa di saham Adaro hari ini. Adaro hari ini nggak ada yang signifikan banget sih. Oke, itu untuk saham Adaro ya, mungkin akan konsolidasi dulu, hari ini turun 2% lebih sih, tapi kalau lihat transaksi hari ini aslinya netbet dan beberapa hari terakhir juga, aslinya cenderung masuk walaupun nggak terlalu banyak, lihat trennya setelah nyentuh area support juga, cenderung, naik ya perlahan. Jadi, semoga saja untuk besok bisa naik tanggal 20. Kalau kita cek juga secara valuasi untuk saham Adaro itu ya nggak mahal-mahal banget ya dibandingkan dengan PTBA ini lebih menarik 0,7 kali, PBV-nya, ROE-nya juga lebih gede 28% ya. Terus di share juga, 42 ya, normal lah. Jadi untuk saham Adaro ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry walaupun ya ini, oh diproyeksikan turun sih ya untuk pendapatannya karena harga batu baranya turun, tapi secara valuasi mungkin kalau ada sentimen positif misal harga batu bara naik, kemungkinan untuk saham Adaro ini yang paling menguntungkan ya. Itu sih kalau menurut saya cuman kembali lagi disclaimer. Oke mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini. Kita lanjut nanti lagi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.